Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang super hebat. Pada hari ini Bapak akan membahas atau akan memberikan materi pembelajaran tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini yaitu tentang materi beriman kepada Allah dan Rasulnya, tentunya kita harus lebih memahami dulu apa itu arti beriman ya. Salah satu sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu beriman kepada Allah?" Kemudian Rasul menjawab, "Beriman adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Berarti percaya adanya iman itu adalah percaya. Percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apakah kita percaya pada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, yaitu kita mengenal Allah melalui alam semesta ya. Tentunya alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan segala isinya ya, dengan berbagai macam makhluk, kemudian benda hidup, benda mati yang bisa bernapas, bergerak, segala macam, itu adalah ciptaan Allah. Bukti bahwa Allah itu ada ya. Semua alam dunia ini, semua isinya yang menciptakan ya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh kita, misalnya kursi. Kursi itu ada karena ada yang membuatnya. Kursi itu ada karena ada yang menciptakannya ya. Ada yang membuatnya. Begitupun kita semua alam dunia, makhluk hidup, manusia ada di muka bumi ini adalah ada yang menciptakannya. Tentunya maka dari itu kita harus percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya kita mengenal Allah melalui alam semesta ya. Untuk itu kita harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu ada dua macam. Yang pertama adalah syukur dengan ucapan. Tentunya kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ya, bersyukur kepada Allah ya. Itu dengan bentuk ucapan. Apabila kita mendapat nikmat, mendapat rezeki, mendapat nilai gede atau mendapat segala sesuatu hal yang baik, maka kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, syukur yang kedua yaitu adalah dengan perbuatan. Syukur yang kedua dengan perbuatan yaitu tentunya kita lebih meningkatkan dalam bentuk perilaku kita, baik kepada orang tua, baik kepada sesama ya, baik kepada guru, baik kepada teman, atau dalam hal ibadah lebih meningkat. Misalnya lebih rajin beribadah ya, sholat malamnya lebih rajin, kemudian puasa sunnahnya juga rajin, ngajinya lebih rajin. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah, yaitu dengan perbuatan ya. Kemudian yang kedua tentunya yang kedua itu mengenal Allah melalui Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu-wahyu Allah, yang berisi kalamullah ya, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada umatnya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena Rasulullah atau Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia ya di muka bumi ini. Nah, untuk itu kita mengenal Allah melalui Al-Quran bisa lebih mendekatkan diri, yaitu dengan cara membaca Al-Quran, sering membaca. Setelah membaca kemudian menelaahnya, melihat maknanya, setelah tahu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tentunya kalian semua bisa berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang baik, dan tentunya akan lebih dekat dan akan lebih mengenal Allah. Karena ketika kita itu jauh kepada Allah, maka Allah pun akan jauh kepada kita ya. Untuk itu kita bisa lebih mendekatkan diri dengan cara yaitu mengenal Allah melalui Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna ya. Sudah kita tahu bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah yang jumlahnya banyak ya.
Menurut para ulama jumlahnya itu adalah ada 99. Tetapi pada hari ini kita tidak akan membahas semuanya 99. Kita hanya bahas 3 saja ya. Hanya bahas 3 saja di kelas 4 ini. Yang pertama yaitu Al-Basir. Kemudian yang kedua Al-Adil. Al-Adil ya. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Azim ya, itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Al-Basir itu, Al-Basir artinya adalah maha mengetahui, maha melihat ya. Maha melihat. Jadi dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, kelakuan kita, baik yang jelek ataupun yang baik, tentu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu mempunyai nama Al-Basir, maha melihat ya. Jadi sekalipun kita bersembunyi, ya wah nggak ada orang, tengok sana tengok sini, tidak ada orang, nah senanglah kita melakukannya. Ternyata itu adalah perbuatan tersebut dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah maha melihat. Dan dicatat ya, semua perbuatan yang jelek, yang baik sedikit pun itu tak luput dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu Al-Adil ya. Al-Adil itu adalah Allah maha adil ya. Tentunya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha rahman dan rahim, mempunyai nama Al-Adil itu sangat baik sekali. Sebab kenapa? Tentu Allah kepada makhluknya semuanya itu tidak membeda-bedakan ya. Mau yang miskin, mau yang kaya ya, mau yang bagaimanapun, mau yang jelek, mau yang ganteng, tetap di hadapan Allah itu sama ya. Kemudian ketika memberikan hukuman ataupun sanksi pun, tetap Allah itu berdasarkan ketentuan Allah, yaitu maha adil ya. Tidak seperti hukum-hukum yang dilakukan oleh manusia. Mungkin menurut manusia itu adil ya, tetapi sebenarnya itu tidak adil misalnya. Tapi Allah tidak akan mungkin. Allah hanya membedakan manusia atau seseorang itu karena iman dan ketakwaannya ya. Tentunya kepada siapa saja kita harus memohon perlindungan supaya lebih adil lagi, maka kita adalah memohon dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Azim ya. Al-Azim artinya maha agung ya. Jadi ketika kita melihat alam semesta ini semuanya, pergi misalnya ke suatu tempat yang tempatnya indah, kemudian kita melihat semuanya gunung, pohon, segala macam, maka akan timbul di hati kita itu perasaan, ya Allah, oh ini indah sekali, sungguh agung ya Allah ciptaanmu, sungguh agung ya Allah kekuasaanmu ya. Itu salah satu jadi nama Asmaul Husna, yaitu Al-Azim, Allah maha agung ya. Jadi Allah itu agung dalam segala hal ya. Tentunya kita juga sebagai siswa yang baik ya, harus berperilaku dengan baik, yaitu meneladani nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna ya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang beriman kepada Rasulnya ya, atau beriman kepada Rasul Allah. Rasul itu artinya utusan ya. Berarti apakah memang Allah tidak mampu sehingga memberikan utusan untuk di muka bumi? Bukan itu, karena Allah ingin menjadikan pemimpin manusia itu pemimpin di muka bumi, khalifah ya. Maka Allah menurunkan rasul-rasulnya, mulai dari sejak Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan itu kita harus percaya, beriman bahwa Rasul itu adalah utusan Allah ya. Contoh, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan kita harus percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah ya. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah ya. Tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah ya.
Itu saja video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.